Shalom, selamat pagi. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 20 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 140 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami merasakan segarnya udara sebagai karunia dari Tuhan untuk kami nikmati sepanjang hari ini, sehingga kami nanti bersuka cita dalam melakukan aktivitas kami semuanya. Puji syukur Tuhan atas segala karunia-Mu yang memberikan kami waktu hari ini kembali mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu memberangkatkan kami untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Pertemukan kami Tuhan dengan segala yang terbaik dari-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai bekal kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 7. Beginilah dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa imam adalah seorang utusan Allah. Imam sebagai utusan atau wakil Allah yang dalam konteks perjanjian lama dikatakan sebagai perantara antara manusia dan Allah. Imam adalah utusan Allah yang mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan tugasnya adalah sangat penting untuk kehidupan umat. Di antara tugas-tugasnya, dia adalah orang yang mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Seorang imam adalah menyampaikan doa kepada Allah. Dan demikian juga seorang imam adalah menyampaikan berkat-berkat Allah kepada umat. Dan imam adalah mengajari umat tentang Allah dan segala hukum-hukum Allah. Dalam hal ini peranan seorang imam itu adalah sangat luar biasa. Imam sebagai kepala dalam sebuah peribadahan atau sebagai kepala dalam sebuah kumpulan. Sebagai kepala di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah suku, di tengah-tengah marga. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks iman Kristiani, imam adalah seorang pemimpin rohani sebagai pelayan yang memimpin ibadah, memberi pengajaran tentang Allah kepada umat. Sebagai imam perwakilan daripada Allah, maka seorang imam itu memiliki kepribadian sebagai
orang yang jujur, sebagai orang yang bisa dipercaya, seorang yang mengajarkan hal-hal yang baik. Dalam firman ini dikatakan tidak curang di mulut, tetapi dia adalah memiliki mulut yang terlatih untuk melakukan atau mengatakan hal-hal yang baik sebagai teladan dan contoh yang akan diikuti oleh orang lain. Dan seorang imam juga bertugas membuat orang lain berbalik atau bertobat dari kesalahannya. Seorang imam sebagai utusan Tuhan adalah mendengarkan perkataan-perkataan Allah dan yang untuk disampaikan juga kepada umat. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, peranan seorang imam adalah sangat besar untuk mengubah kehidupan orang-orang, untuk membawa mereka berbalik dan bertobat dari kesalahan kepada hidup yang benar. Jadi, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apabila seorang imam adalah utusan Allah yang memelihara pengetahuan, dan banyak orang mencari pengajaran dari mulut seorang imam, maka seorang imam itu adalah yang bisa dipercaya dan menjadi alat Allah sebagai penyampai yang baik dari Allah kepada manusia. Dalam arti dia adalah seorang hamba Allah yang bekerja sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan perintah Allah. Dan dia akan takut kepada Allah, sehingga dia akan menjadi penyampai firman Allah dan juga tugas-tugas penting dari Allah untuk disampaikan demi keselamatan umat. Dalam arti sebagai public figure atau bahkan lebih daripada itu, sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan di antara umat. Dan melalui para imam ini, Injil akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan ini yang kita dengarkan dalam khotbah hari Minggu lalu yang tertulis dalam kitab Matius pasal 24 ayat 14, bahwa sesungguhnya pekerjaan seorang imam adalah untuk menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Adalah sebenarnya bahwa tugas seorang imam sebagai pengkhotbah harus memperhatikan bibirnya adalah bukan hanya enak untuk didengar, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang-orang tertentu. Karena firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk menyatakan kebenaran Allah. Dan orang yang menyatakan kebenaran Allah tentunya harus menyampaikan firman Allah sesuai dengan perintah Allah, bukan mengikutkan selera orang-orang tertentu. Bukan untuk menyampaikan firman Tuhan hanya takut kepada orang-orang tertentu, sehingga menjaga hal-hal tertentu, sehingga menyampaikan hal-hal yang menyenangkan saja melalui pengajarannya. Hal ini tidak akan bisa mengubah seseorang. Padahal firman Tuhan itu disampaikan adalah untuk mengubah seorang
yang tidak berada di jalan yang benar, supaya mereka di jalan yang benar. Dalam arti bahwa apa yang disampaikannya sebagai imam adalah untuk mengubah. Jika ingin mengubah, maka firman Tuhan disampaikan dengan benar, bukan hanya untuk menyenangkan hati, bukan hanya untuk enak didengar. Sebab firman Allah berguna untuk menegur, menasehati, dan juga untuk menghibur dan mengubah seseorang. Menegur dalam kesalahan, menasehati dalam hal-hal yang dibutuhkan sebagai petuah, dan juga berguna untuk memperbaharui seseorang yang berada di dalam kebimbangan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa tugas seorang imam ini adalah sangat besar. Mengikutkan peraturan Melkisedek menghunjuk kepada bahwa Kristus adalah seorang imam besar, di mana imam besar ini telah memperlihatkan teladan yang sesungguhnya, yang tidak pernah berpihak kepada orang-orang tertentu, yang berani menegur kesalahan, meskipun itu adalah kalangan orang-orang elit, orang-orang besar, dan orang-orang yang dipandang penting di tengah-tengah masyarakat. Dan Yesus adalah seorang imam yang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya untuk dilakukan. Walaupun akhirnya imam besar ini harus menghadapi resiko yang harus ditanggung. Karena untuk menyatakan kebenaran Allah, maka ini akan selalu bersentuhan dengan keinginan-keinginan dunia. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya pekerjaan seorang imam itu adalah penuh dengan risiko, karena ini adalah untuk mengubah seseorang bahkan yang tidak baik untuk lebih baik, dan mengerjakan banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang pada umumnya, tetapi mereka memperlihatkan sesuatu yang bisa dikerjakan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak seharusnya seorang imam yang menyatakan kebenaran Allah menjadi hal yang paling dihindari oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi sebaliknya, pada saatnya kebenaran itu dinyatakan oleh seorang imam itu, maka itu adalah hal yang sangat prinsipil dalam iman Kristiani. Sebaliknya, apabila seorang yang menyampaikan pesan Allah itu sifatnya lebih pada berpihak kepada hal-hal yang tidak seharusnya, atau hanya takut kepada kelompok dan golongan tertentu, maka kemungkinannya kebenaran Allah tak akan bisa dinyatakan melalui pekerjaan keimaman. Jadi tugas seorang imam adalah sangat berharga. Dan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kepada apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka selayaknya kita memberi respon yang terbaik dan mendukung hal-hal yang baik, bukan sebaliknya kita menyetujui atau menginginkan seorang hamba Allah itu, pelayan rohani itu, berpihak kepada yang tidak benar. Apalagi itu menyangkut kehidupan pribadi kita semuanya. Karena pada sesungguhnya Allah itu menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Sehingga dalam hal memelihara pengetahuan kepada Allah bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi
iman itu adalah original yang bisa kita perlihatkan sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab mulut seorang imam idealnya adalah untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah tanpa memandangkan golongan atau pangkat atau jabatan atau apapun yang menjadi persoalan-persoalan yang ditakutkan oleh dunia ini. Sehingga dengan demikian maka seorang yang menjadi imam atau utusan Allah atau yang mengajarkan firman Allah adalah selalu berporos pada kebenaran Allah. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah Engkau yang menjadi teladan bagi semua hamba-Mu, para imam, para utusan-Mu yang Engkau sebutkan di dalam penyampaian daripada firman-firman-Mu yang Engkau utus dan Engkau panggil sebagai hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Injil-Mu. Ya Tuhan, biarlah seluruh para hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu di seluruh dunia ini yang menyampaikan, mewartakan firman-Mu, semuanya berfokus pada apa yang Tuhan perintahkan, sehingga di dalamnya tidak menumpangkan berbagai kepentingan, sehingga kebenaran firman-Mu tidak bisa dinyatakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya itu mengingatkan kami tentang sesungguhnya apa yang menjadi yang berkenan bagi Tuhan. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang selalu Engkau nyatakan dalam seluruh karya-Mu Tuhan selama di tengah dunia ini. Dan itu menjadi sebuah pengorbanan terbesar ketika dunia ini tidak melihat dari sisi terbaik, sehingga Engkau menghadapi kematian yang begitu tragis sehingga kami ditebus dari setiap dosa dan kesalahan. Hendaknya hal itu tidak berulang Tuhan dalam sejarah kehidupan kami. Sebab salib-Mu telah mengajarkan kami tentang kebenaran Injil-Mu. Biarlah kami menghidupinya dan teladan-Mu Tuhan terus akan kami ikuti sebagai umat-Mu, sebagai para hamba-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau panggil untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bekerjalah Tuhan melalui para umat-Mu agar keselamatan di tengah dunia ini benar-benar dinyatakan bagi setiap orang. Dan berkenanlah Tuhan atas segala upaya bahkan yang terkecil sekalipun untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan sebagai sumber kebenaran, keadilan, dan kekekalan. Sertai kami sepanjang hari ini dan bantulah kami Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas bersama dengan semua keluarga kami yang kami sayangi, bersama dengan semua umat-Mu, jemaat-Mu, bersama seluruh orang-orang yang berada di sekitar kami. Peliharalah hidup kami, bangsa kami, dan gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu di ibadah renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.